Selamat pagi, selamat Paskah. Sahabat-sahabat GPIB, jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Roberto Wage yang saat ini bertugas di Majelis Sinode GPIB. Kita akan bersama-sama pada pagi ini merenungkan firman Tuhan di hari yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk itu kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita semua bersehati di dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur di hari Paskah ini kami bersama-sama akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohonkan, tuntunlah kami dalam Roh-Mu yang kudus, memampukan kami bukan saja untuk mengerti dan memahami, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, kami mohonkan dengan rendah hati. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah bangkit bagi kami semua. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada hari Paskah ini terambil dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita siapkan bersama-sama Injil Matius pasal 28, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, di bawah judul perikop kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan dan saya ajak kita semua bersama-sama untuk mendengarkannya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat-sahabat GPIB, kita bersyukur di tahun 2023 ini kita kembali merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita pada saat ini, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, memberitakan dan menyampaikan kepada kita paling tidak dua hal, menjadi sebuah perenungan yang suci untuk kita renungkan dan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan sebagai sebuah kesaksian yang hidup dalam kita menjalani hari-hari kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dalam karya Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, bagian ayatnya yang ke-1 di sana dikatakan demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar. Perhatikan kalimat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Artinya bahwa
bisa saja ini terjadi situasinya masih gelap, menjelang fajar. Mungkin matahari sudah mulai terbit, tetapi situasi belum begitu terang. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, Injil Lukas pasal 24 dan Injil Yohanes pasal 20, di sana juga disebutkan pagi-pagi benar. Nah, jadi benar-benar situasinya benar-benar masih pagi-pagi benar. Tetapi Bapak Ibu, yang menarik di sini adalah bahwa Maria bersama dengan Maria lainnya memiliki sebuah kerinduan yang begitu besar, sehingga hal itu membuat mereka pagi-pagi benar ketika fajar akan menyingsing, mereka berjalan, berlari, dan menuju ke kubur Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Kita bisa memposisikan diri kita hari ini sejauh mana dan sebesar apa kerinduan kita juga untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang pasti adalah melalui bacaan ini kita belajar bahwa Maria bersama dengan murid-murid yang lain, para perempuan yang lain, mereka mempunyai kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, firman Tuhan katakan dalam bacaan kita, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu pertama saat itu. Sahabat-sahabat GPIB, sekali lagi, kalau kita renungkan bagian ini, kita dapat mendapati bahwa betapa luar biasa kerinduan dan keinginan mereka pada saat itu ingin berjumpa dengan Yesus. Setelah mereka menjalani sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus, melihat karya-karya Tuhan Yesus, melihat pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus, dan pada akhirnya sampai mereka menjadi saksi hidup akan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus. Terikat satu dengan yang lainnya. Begitu mereka sangat dekat dengan pribadi Yesus. Karena mereka memiliki pengalaman dalam perjalanan kehidupan sehari-hari bersama Yesus. Pertanyaannya adalah, sekali lagi, sejauh mana kita juga sebagai orang percaya hari ini, yang dalam hari-hari yang kita jalani tentunya sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, kita senantiasa meletakkan Kristus itu sepenuhnya dalam seluruh rencana dan perjalanan kehidupan kita. Kita tunduk dan taat. Itu harapannya. Tetapi apakah itu benar yang terjadi seperti itu? Nah, sahabat-sahabat GPIB, ini menjawab sebuah kenyataan dan sebuah realitas. Kalau dikatakan mengapa banyak orang percaya, mengapa banyak orang Kristen tidak begitu merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Hal ini mungkin saja bisa terlihat dalam ibadah-ibadah gereja yang dilakukan, ataukah ibadah keluarga yang dilakukan, ataukah ibadah-ibadah pelkat. Sehingga kadang-kadang mereka tidak punya kerinduan dan keinginan untuk menghadiri ibadah itu. Padahal kita tahu di dalam kita menghadiri ibadah itu sesungguhnya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada kerinduan dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah itu, dalam satu persekutuan itu. Mendengarkan akan sabda kebenaran firman, dan firman yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi soalnya adalah orang seringkali mengatakan, kenapa yang ibadah kurang ya? Ibadah pelkatnya kurang ya? Kenapa ibadah keluarganya kurang dihadiri oleh jemaat? Ibadah minggunya juga sekarang setelah masa pandemi agak kurang ya? Kenapa ya? Sahabat-sahabat GPIB, ini menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Apakah masih ada kerinduan di dalam diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mari, lewat bacaan firman ini, kita mau diajak satu hal. Ini untuk yang pertama. Bangkitkanlah kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Sahabat-sahabat GPIB, mari belajar dari Maria dan perempuan-perempuan lainnya. Ketika mereka menuju, ada kerinduan yang besar. Mereka
mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan ketika mereka menuju ke kubur itu dan mereka berjumpa dengan malaikat, coba lihat kabar apa yang mereka dengar. Apakah kabar duka cita lagi? Apakah kesialan? Apakah kabar yang tidak baik yang mereka dapati? Tidak. Yang mereka dapati adalah kabar sukacita dari para malaikat bahwa Kristus sudah bangkit. Dan saya percaya kalau kita juga punya kerinduan yang sama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah, dalam setiap doa, ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, saya percaya tidak akan ada yang sia-sia di sana. Yang ada adalah engkau akan mendapati berita sukacita, berita damai sejahtera, berita kemenangan yang akan engkau bawa pulang dan engkau teruskan ke dalam rumah tanggamu sehingga rumah tanggamu diberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu keyakinan iman percaya kita sebagai orang beriman. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat GPIB, kebangkitan Yesus diberitakan oleh malaikat, dan ini disampaikan, diceritakan kepada Maria dan perempuan-perempuan lainnya. Hal ini mau mengingatkan kepada kita, sungguh Ia adalah Tuhan, Ia adalah Juru Selamat, Ia adalah Mesias yang dinubuatkan. Sekalipun mungkin tahun-tahun ini, bahkan dari dulu orang-orang sangat meragukan, apakah benar Ia Mesias, apakah benar Ia Juru Selamat, apakah benar Ia itu Tuhan. Tapi yang pasti, kesaksian para murid dan banyak orang menyaksikan bahwa Yesus sudah bangkit. Ia bangkit, Ia mengalahkan maut, Ia mengalahkan segala penderitaan, Ia mengalahkan segala dosa-dosa, dan oleh sebab itu semua kita yang telah ditebusnya. Maka hari ini saya mau mengajak kepada kita semua, di hari Paskah, di hari kita mengingat rayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi kita ragu akan kuasanya sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai Mesias bagi kita semua. Sebagaimana Ia kalahkan penderitaan dan Ia menang atas dosa dan maut, maka saya mau katakan, apapun yang saudara hadapi hari ini, apapun pergumulan dan persoalan yang saudara hadapi hari ini, ingat, kuasa kebangkitan itu menandakan engkau pun yang sudah ditebus akan dimenangkan atas segala penderitaan, persoalan, dan pergumulan yang engkau hadapi hari ini. Percaya saja, bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Ia mengalahkan segala penderitaan itu, maka engkau pun akan dimenangkan dari segala penderitaan hidupmu. Di ujung hari yang kau akan alami adalah kemenangan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau ragukan akan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, sahabat-sahabat GPIB yang engkau alami dan hadapi hari ini, tetap teguh beriman, bersandar penuh kepada Yesus Kristus. Ia sudah menang dan engkau pun akan dimenangkan. Karena apa? Yesus sudah bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kristus sudah bangkit, mengalahkan maut dan segala penderitaan. Dan kami percaya kebangkitan Kristus menandakan karya penebusannya sempurna dalam kami menghayati dan mengimani. Dan percaya semuanya berasal daripadamu ya Bapa, dan semuanya itu dianugerahkan kepada kami melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kami pun akan dimampukan untuk menang atas segala penderitaan, dosa dan maut dalam dunia ini. Oleh sebab itu tetap kuatkan kami, tetap teguhkan kami dalam iman percaya kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami mau berjalan terus bersama Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus oleh tuntunan kuasa Roh Kudus. Untuk berjalan, memuliakan namamu, membesarkan namamu, bersaksi, bersekutu dan melayani untuk kemuliaan namamu. Sungguh kami bersyukur karena Yesus sudah bangkit. Bapak Surgawi, hamba berdoa untuk semua keluarga, semua rumah tangga, semua jemaatmu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati mereka semua Tuhan, jemaat-jemaatmu Tuhan. Jaga pelihara mereka dalam kuasa-Mu, tuntun dan pimpin hari-hari mereka. Dari opa, oma, papa, mama, anak-anak, cucu, Tuhan berkati mereka semua dalam pekerjaan, pelayanan, dalam sekolah dan studi mereka. Masa depan yang baik kami percaya menjadi milik mereka semua.
Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih untuk Paskah di tahun 2023 ini. Kami bersyukur bersama-sama dan kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ya Tuhan, dari lingkup sinodal, mupel, jemaat, sektoral bagian jemaat sampai di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkati kami semua, sehati kami membangun satu kehidupan yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berkati Tuhan pemerintahan Republik Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, demikian Morning Call pagi ini. Sungguh, Yesus sudah bangkit. Selamat merayakannya. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.